Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera Waalaikumsalam. bagi kita semua. Masih semangat ya, Bapak Ibu? Masih. Alhamdulillah, kami Iya. ucapkan terima kasih dan selamat bergabung buat Bapak Ini Ibu kilo dini SDN Tanah Kali ke Dinding 5. Yang terhormat kepala. Kepala Sekolah SDN Tanah Kali ke Dinding 5, Bapak Muhammad Ismail SPD yang hari ini sedang berhalangan hadir untuk mengikuti rapat di Dinas Pendidikan. Yang kami hormati, yang kami hormati, yang kami hormati. Narasumber kita Bapak Sunarto SPD. Narasumber kita Bapak Sunarto SPD. Oke. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat hidayahnya kita dapat diberikan kesehatan sehingga kita dapat mengikuti webinar kelima dengan topik mencegah perundungan di lingkungan sekolah. Adapun susunan acara pada siang hari ini yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, ketiga sambutan dari kepala sekolah, kita skip aja untuk yang acara satu ini. Kemudian yang keempat yaitu penyampaian materi oleh narasumber dan yang terakhir adalah penutup. Mari Bapak Ibu sekalian, untuk membuka acara ini kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri Berdiri. jadi Jadi pandu pandu hidup. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan bangsa dan tanah tanah airku. airku, marilah Marilah kita Kita berseru, bersatu. Indonesia Indonesia bersatu. bersatu. Hiduplah Hiduplah tanahku, tanahku, hiduplah hiduplah negeriku, negeriku, bangsaku, bangsaku, rakyatku rakyatku semua. Bersama. Bangunlah bangunlah jiwanya, jiwanya, bangunlah bangunlah badannya badannya untuk untuk Indonesia Indonesia Raya. Raya. Indonesia Indonesia Raya, merdeka, 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 tanahku, tanahku, negeriku negeriku yang yang ku ku cinta. cinta. Indonesia Indonesia Raya, merdeka, 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 hiduplah hiduplah Indonesia Indonesia Raya. Raya. Indonesia Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, Tanahku, negeriku negeriku yang ku yang ku cinta. cinta. Indonesia 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 Raya, 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 merdeka, 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 merdeka. merdeka, Hiduplah 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 Indonesia Raya. Indonesia Indonesia Raya. Raya. Hormat! Hormat senjata! Terima kasih Bapak Ibu untuk acara yang kedua yaitu sambutan oleh Kepala Sekolah. Dalam hal ini Bapak sedang berhalangan hadir
sehingga kita melanjutkan pada acara yang berikutnya, yaitu sambutan dari narasumber kita, Bapak Sunarto. Maraknya kasus bullying atau penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan seperti sekolah sudah saatnya menjadi perhatian masyarakat. Bullying sangat meresahkan banyak pihak seperti orang tua dan tentu saja pihak sekolah. Karena bullying yang terjadi pada anak biasanya membuat anak merasa tidak berdaya, putus asa, atau bahkan ketakutan. Apa itu bullying? Kemudian apa penyebabnya dan apa akibatnya? Marilah kita sama-sama sambut narasumber kita, Bapak Sunarto MPD. Beliau adalah wali kelas 6. Beliau juga merupakan koordinator umum di sekolah kita SDN Tanah Kali Kedinding 5 yang sudah banyak mengikuti kegiatan-kegiatan webinar dan seminar di luar sekolah. Kita sambut dengan meriah Bapak Sunarto SPD. Kami persilahkan. Hore. Wiridan niku lho wis, Bu. Dinyalakan batas. Wes. Wes, Mas. Kang arek gambare Sunarto rek. Terima kasih, Bu Mila. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi sejahtera bagi Bapak Ibu yang Wabarakatuh. beragama lain dan selamat siang. Bapak Ibu, guru SDN Tanah Kali oleh. Kedinding yang saya hormati dan rekan-rekan yang ada di luar sana. Terima kasih atas pemberian waktunya untuk melaksanakan webinar dengan tema anti perundungan di sekolah atau bullying. Ya, bullying pada era ini memang sangat marak sekali, bahkan sering cenderung terjadi di sekolah. Padahal sebenarnya bullying itu tidak hanya terjadi di sekolah, bullying bisa terjadi di masyarakat, di tempat kerja maupun eh, dimanapun saja kita berada, walaupun itu di pondok pesantren dan sebagainya. Ya, apa arti bullying, Mas? Ya, pengertian bullying ini secara keseluruhan, bullying itu berasal dari bahasa Inggris yang artinya bulls. Bull itu kalau kita artikan adalah kerbau atau banteng, yang mana banteng atau kerbau ini sukanya adalah menyeruduk atau merunduk. Dalam arti yang lebih jauh adalah perundungan yang lebih dikenal dengan istilah bullying merupakan perilaku yang merugikan dan merendahkan seseorang secara fisik atau verbal atau psikologis. Perilaku ini biasanya dilakukan oleh sekelompok orang atau individu yang memiliki kekuatan atau keunggulan atas korban. Artinya apa? Korban ini merasa kalah sehingga mereka dibully. Bisa dilakukan secara perorangan atau kelompok. Ya, melalui kelompok-kelompok mereka yang terkenal sebagai nama gangster dan sebagainya, atau dilakukan secara pribadi. Ya, perundungan dapat terjadi di mana saja, mulai dari di sekolah, tempat kerja, hingga di lingkungan sosial. Jadi, saya katakan tadi di depan, bullying ini bisa terjadi di mana-mana. Ya, next, Mas. Ya, bentuk bullying atau perundungan satu bisa berupa pelecehan sosial, dua pelecehan verbal atau pelecehan fisik maupun pelecehan emosional. Kita lihat dulu dari yang pelecehan sosial. Bisa terjadi melalui tindakan yang menyebabkan gosip dan fitnah, mengecualikan atau mengisolasikan korban. Media sosial atau teknologi bisa digunakan untuk menyebarkan pesan negatif tentang korban. Inilah
yang sangat berbahaya apabila bullying ini melalui dari media sosial. Karena apa? Media sosial ini bisa dilihat oleh seluruh orang atau seluruh yang ada di suatu negara atau di masyarakat kita. Dua, pelecehan verbal. Bullying ini berupa tindakan menghina, mencela, mengancam, atau melecehkan secara verbal. Secara verbal artinya melalui kata-kata, jadi tidak melalui perlakuan fisik, hanya melalui kata-kata yang mana kata-kata ini bisa bersifat satu, menyakitkan hati, atau merendahkan diri seseorang. Jadi kalau kita itu bicara atau berkata-kata yang bisa menyakitkan hati atau merendahkan diri seseorang, berarti kita sudah melakukan pelecehan atau melakukan bullying secara verbal. Dua, pelecehan fisik. Yang ketiga, bullying ini melakukan tindakan kekerasan fisik seperti pemukulan, tendangan, menjambak rambut, atau menganiaya secara fisik korban. Nah, pelecehan fisik ini bisa terjadi karena satu, bisa terjadi karena perseorangan, misalnya ada anak yang sedang mengalami kekerasan atau dipukuli dari temannya ini. Dan pelecehan fisik ini biasanya terjadi di sekolah. Ya, di sekolah ini yang banyak, walaupun banyak mereka yang tidak melapor kepada eh, keamanan atau guru. Yang keempat adalah tentang pelecehan emosional. Bullying ini menyebabkan stres, kecemasan, atau ketakutan pada korban melalui ancaman, intimidasi, atau penghinaan. Ini biasa mencakup mengancam untuk melukai korban atau mengancam keselamatan mereka. Jadi pelecehan emosional hanya menyangkut pada emosi, yaitu kita diancam atau diintimidasi tentang sesuatu sehingga kita menjadi tidak enak. Tidak enak apa? Tidak enak semuanya. Termasuk kita juga terancam dari keselamatan. Ya, ini adalah macam-macam dari bullying. Next, Mas. Next, Mas. Ya, kita tunggu sebentar karena ada gangguan teknik dari operator kita. Ya, apa yang menyebabkan terjadinya perundingan atau bullying di sekolah? Satu, kurangnya edukasi dan empati. Artinya, anak-anak ini kurang edukasi. Artinya, edukasi ini tidak harus di sekolah, melainkan edukasi ini bisa dari keluarga, bisa dari sekolah, bisa dari masyarakat, dan bisa dari media sosial yang lain. Dua, anak ini pernah melihat orang lain yang melakukan kekerasan. Saya ulang, pernah melihat orang lain melakukan kekerasan, sehingga apa yang dilihat itu tertanam di otaknya, di pikirannya. Dan ini suatu saat dia akan bisa melakukan seperti itu. Yang ketiga, ingin memiliki kekuasaan dan memegang kendali. Kalau di kelas, anak ini menjadi raja kelas. Jadi semuanya akan patuh dari perintah anak ini. Jadi dia merasa berkuasa, merasa menguasai, dan merasa bisa mengendalikan suatu kelas. Nanti kalau suatu kelas sudah dikendalikan, akan naik menjadi satu sekolah dikendalikan, dan seterusnya. Tiga, pernah menjadi korban perundungan. Artinya, anak ini pernah menjadi perundungan pada saat dia itu masih kecil atau di TK atau di keluarga. Sehingga pikirannya tetap membekas. Yang seterusnya adalah kesalahan pola asuh keluarga. Kesalahan pola asuh keluarga mungkin sering ditinggal bapak ibunya kerja sehingga anak ini sendirian
dan bisa untuk mengakses atau melihat apa saja, bahkan dia itu cenderung bergaul dengan anak-anak yang lebih dewasa. Nih, yang seterusnya yaitu kurang mendapatkan perhatian dari keluarga. Sama, ini artinya keluarganya sering meninggalkan anaknya sendiri, bahkan kalau keluarga itu berkumpul, jarang terjadi komunikasi antara bapak, ibu, dan anaknya. Apalagi zaman seperti ini. Mereka akan sibuk memainkan HP-nya, bahkan tidak memperhatikan keluarganya sama sekali. Bahkan anaknya yang minta pendapatnya didengarkan, bahkan nanti dulu, nanti dulu. Ini adalah jawaban yang salah. Ayo Mas, naik Mas. Ini ke bawah Mas. Ah, dampak perundungan di sekolah. Ini dampak perundungan di sekolah bagi mereka yang dirundung atau mereka dibully. Satu, akan mengalami kesulitan untuk berkonsentrasi. Karena apa? Dalam pikirannya itu timbul cemas. Ya, timbul tidak konsen. Di pikirannya selalu mengganggu pikiran-pikiran yang negatif. Nah, akibat tidak konsen, yang kedua adalah terjadi penurunan prestasi akademik. Kalau misalnya siswa kita itu mengalami penurunan akademik, maka kita sebagai guru selalu tahu, oh mengapa anak ini yang biasanya itu baik, kok diem? Anak ini yang biasanya ceria diem, anak ini yang biasanya nilainya baik, kok nilainya turun? Nah, maka kita perlu untuk mengadakan apa? Mengadakan tanya jawab atau kita dekati anak ini. Yang ketiga, mengalami gangguan mental. Ini yang sangat menyakitkan kalau sampai terjadi gangguan mental. Yang keempat, masalah kesehatan fisik. Karena sering dipikir terus-menerus, akhirnya kesehatan fisiknya akan menurun. Kesehatan fisik menurun, diperiksakan, tidak terjadi tidak ada penyakitnya, maka harus ke psikiater. Yang kelima, dia merasa cemas dan takut. Setiap datang ke sekolah, dia akan merasa cemas. Bahkan dia takut untuk ke sekolah. Dan hatinya selalu cemas karena permasalahan ini tidak selesai atau belum selesai. Dan dia juga merasa takut. Selanjutnya, kehilangan kepercayaan diri. Jadi, yang biasanya pede, kepedeannya ini mulai hilang. Mulai hilang, akhirnya dia menjadi pendiam. Akhirnya apa? Merasa rendah diri dan tidak berharga. Ini adalah suatu kasus yang sangat berat. Karena sudah merasa rendah diri. Bahkan kalau di rumah dia lalu menutup kamarnya, dikunci dari dalam. Ini. Kalau mengalami seperti ini, maka kita harus cepat-cepat sebagai orang tua untuk menyelesaikan permasalahan ini. Akibatnya apa? Stres dan depresi. Stres, dia bisa uh, mengumpat sendiri, bengok-bengok sendiri, bahkan dia bisa nangis-nangis sendiri karena depresi dan ingat sesuatu hal yang pernah ia alami. Ya, terus Mas. Ini anti perundungan di sekolah. Anti perundungan di sekolah adalah komitmen resmi untuk mencegah dan melawan perilaku perundungan. Komitmen ini mencakup menciptakan lingkungan yang aman, menghargai perbedaan, dan mendukung korban perundungan. Artinya, sekolah ini merupakan wadah yang bisa memadai supaya tidak terjadi perundungan. Yaitu dengan cara apa? Menciptakan lingkungan yang aman, saling menghormati perbedaan, dan mendukung korban yang mengalami perundungan. Ya, lanjut, yaitu bagaimanakah kita untuk mencegah upaya pencegahan oleh orang tua. Bagaimana kita selaku orang tua supaya anak-anak kita tidak mengalami perundungan. Ya, satu membangun komunikasi antar keluarga. Jadi, setiap kita berada di keluarga setelah kita pulang kerja, maka harus terjadi komunikasi yang positif antara anak dan orang tua. Sehingga apa yang ada di diri anak ini bisa disampaikan. Selaku orang tua ya kita bisa memfasilitasi mereka dan memotivasi bagaimana caranya supaya anak ini merasa dihargai. Dua, memberikan pengertian tentang perundungan. Ya, jadi perundungan itu apa dan mengapa, maka kita harus
memberikan pengertian kepada anak kita. 3, memperkuat peran orang tua di sekolah. Artinya apa? Orang tua ini harus aktif di sekolah. Walaupun tidak dipanggil ke sekolah, dia bisa menanyakan. Udah ya. Ya, Oh, dipakai. dia bisa menanyakan bagaimana keadaan anak saya di sekolah. Ini. Yo gambar anu, Bu. Melaporkan pelaku perundungan ke pihak. Artinya apabila terjadi perundungan pada anak, maka orang tua bisa berkomunikasi kepada guru untuk memberikan penjelasan. Bu, anak saya kemarin gini permasalahannya. Sehingga permasalahan ini cepat ditangani oleh guru. Kalau misalnya guru itu belum bisa memecahkan, maka akan ditangani oleh tim. Kalau di sekolah, SMP, SMA, kita bisa melaporkan kepada TK. Ini. Jadi melaporkan pelaku perundungan ke pihak sekolah tadi. Bisa melalui satpam, bisa melalui guru, atau melalui siapapun sehingga permasalahan ini menjadi cepat selesai. Next, Mas. Ya, bahwa Mas, upaya pencegahan oleh anak. Bagaimana anak ini supaya dia tidak mengalami pembulian? Satu, saling mendukung satu sama lain. Artinya, anak-anak yang ada di sekolah kita harus saling bekerja sama, saling membantu, saling mendukung. Sehingga mereka itu merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terjadi perbedaan. Ya, dan mereka saling, oh teman saya seperti ini, sehingga menjadi anak-anak yang mempunyai positive thinking. 2, memahami dan menerima perbedaan tiap individu. Artinya, anak ini bisa memahami dan menerima perbedaan setiap individu. Memang setiap individu ini jelas perbedaan, maaf, melalui perbedaan agama atau perbedaan yang lain, perbedaan tempat tinggal, perbedaan cara berbicara, suku, dan golongan, dan sebagainya. Melindungi teman yang menjadi eh, korban perundungan. Artinya, apabila ada anak yang dirundung atau dibully dan temannya ngerti, maka temannya untuk bisa selaku melindungi atau mencari sumber permasalahan atau bisa melaporkan ke guru. Ini melindungi. Supaya apa? Supaya tidak terjadi pembulian ke berikutnya atau pembulian yang lebih berat. Yang keempat, bisa mengembangkan budaya pertemanan yang positif. Ini pertemanan positif adalah pertemanan yang sangat baik bagi mereka yang tidak mampu. Kita berikan apa yang kita punya. Kalau kita misalnya punya bekal yang banyak, bisa kita bagi-bagikan kepada teman-teman kita yang tidak membawa bekal, sehingga dia merasa apa? Merasa nyaman dan akhirnya dia merasa senang. Ya, next Mas. Upaya pencegahan perundungan oleh sekolah. Bagaimana sekolah ini untuk mencegah supaya tidak terjadi perundungan atau pembelian. 1, membuat layanan aduan kekerasan di sekolah. Artinya membuat layanan aduan kekerasan ini bisa langsung atau bisa secara tertulis. Kalau zaman dulu bisa melalui kotak pos. Ini. Jadi ada layanan khusus atau web di sekolah itu yang menyatakan ini, yaitu tentang kekerasan. 2, berkomunikasi aktif dengan siswa, orang tua siswa dan guru. Artinya terjadi komunikasi antara anak, orang tua dan guru. Artinya komunikasi yang baik. Dari komunikasi ini diharapkan tidak terjadi perundungan. Yang ketiga, membuat nokta kesepakatan anti perundungan. Jadi kesepakatan apa kita tulis, kemudian kita tanda tangani bersama dan dibacakan bersama dengan anak-anak. Kalau perlu kita fotokopi atau kita tunjukkan kepada wali murid kita. Ini untuk membuat kesepakatan bersama. Selanjutnya, memberi bantuan kepada siswa yang menjadi korban. Bantuan kepada siswa ini tidak harus bantuan itu eh, bersifat nominal, tetapi bantuan ini bisa berupa eh, bantuan motivasi yang membuat anak ini
walaupun dia itu mengalami perundungan, tetapi dia merasakan tidak cemas atau tidak apa-apa. Ini memberikan bantuan, bisa memberikan bantuan secara langsung maupun secara tidak langsung. Ini next, Mas. Ah, terakhir, marilah kita ciptakan lingkungan sekolah ini yang aman dan nyaman serta menyenangkan. Artinya, sekolah ini sebagai tempat yang menyenangkan bagi siswa-siswa kita, tempat yang nyaman bagi siswa-siswa kita, dan menyenangkan dalam proses pembelajaran dan sebagainya, sehingga ilmu yang kita berikan akan ya tertransfer secara mendetail atau secara positif. Next, Mas. Sudah? Iya. Ya. Kita Ya. buka sesi dulu pertanyaan atau Ya, kita dilanjutkan Pak Narto? kembalikan ke ya Bu, kita kembalikan ke moderator. Monggo, mungkin ada pertanyaan atau apa Oke. Iya, atau yang terima kurang kasih Bapak jelas. Sunarto. Ternyata bullying atau perundungan ini adalah masalah yang sangat serius nggak Pak Narto? Yang jika kita biarkan ternyata memang benar-benar bisa anak ini menjadi korban dan apa ya, eh, sehingga kalau mau berangkat sekolah itu dia bisa minder atau segala segala macam gitu nggak Pak Iya, Narto? kalau sudah minder Bu, dia itu males. Jangankan ke sekolah, mau berangkat aja males. Ya, apalagi nanti kalau sudah Iya, sampai di iya, sekolah. ini. Iya, betul sekali. Ya, mungkin Bapak Ibu ini mungkin sudah ada unek-unek yang ingin disampaikan atau ingin ditanyakan pada narasumber kita pada siang hari ini. Monggo saya buka untuk sesi tanya jawab. 3 pertanyaan nggih Bapak Ibu. Tolong sebutkan namanya dulu, lalu pertanyaannya. Monggo siapa yang ingin bertanya? Halo, Pak Narto. Ya, siap Mas. Monggo Pak Imam. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau mau berbagi cerita? Iya, Pak Narto. Terima kasih Bu Mila untuk waktunya. Silakan. Oke, monggo Pak Imam. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, di sini saya sedikit cerita tentang murid saya di kelas 6 ini, Pak Narto. Dari sosial media yang sangat mengganggu psikis anak, terutama ini anak sering marah atau mudah emosi ketika dia melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan hatinya. Seperti misalkan dia ingin HP-an, tetapi orang tuanya menyuruh les, menyuruh ngaji di rumah seperti itu, Pak Ato. Jadi mudah sekali marah, sehingga kalau ada permasalahan tentang bullying yang terjadi lewat sosial media itu terpancing gitu, Pak Ato. Sempat saya cerita sama anak-anak, ini masalahnya apa, faktornya apa. Itu simpel sekali. Ternyata masalahnya hanya lo-loan orang tua di sosial media. Itu ada di grup. Nah, di grup anak-anak punya grup sendiri. Di situ ada lo-loan orang tua. Jadi seperti itu. Dia marah-marahnya tapi di sekolah gitu, Pak. Nah, ini masih menurut saya masih kesulitan bagaimanakah cara saya untuk membuat kelas lebih kondusif seperti itu, Pak Ato. Contohnya tadi loloan orang tua seperti itu masih ke bawah. Padahal itu lihat sosial media di rumah, tetapi masalahnya itu sampai ke sekolah dan mengganggu pada saat proses belajar mengajar di kelas seperti itu, Pak Ato. Mohon arahannya, Pak Ato, apakah itu termasuk perundungan dan bagaimana cara permasalahan menyelesaikan permasalahannya. Terima kasih, Pak Ato. Terima kasih untuk Pak Imam. Jadi ini anak-anak itu tidak hanya di sekolah ya, jadi di rumah itu juga masih sering mengolok-olok entah itu lewat sosial media atau gimana gitu ya. Dan itu juga sampai ke bawah ke sekolah gitu nggih Pak Imam. Nah, monggo Pak Narto mungkin bisa memberikan solusi atas kasusnya Pak Imam ini.
Nggih, matur nuwun Bu Mila. Ya, kalau kita lihat, ya, jenis bullying itu kan ada empat. Satu adalah bullying fisik, yang kedua adalah bullying verbal, yang ketiga adalah bullying relasional, yang keempat adalah bullying secara siber. Artinya, bullying secara siber ini yaitu bullying melalui media. Media bisa internet, bisa TikTok, bisa Facebook, bisa apapun. Nah, kalau bullying melalui internet atau melalui media ini, kalau dia itu pinter, memang dia punya grup sendiri dan membuat grup yang dialogkan itu hanya satu orang. Tetapi kalau dia itu punya grup besar, maka yang melihat itu akan grup besar. Ini juga repot. Kalau misal ada teman yang diolokkan satu, ketahuan dari grup besarnya, maka anak ini bisa menerima akibat yang sangat fatal. Maka akan terjadi apa? Terjadi dari keluarga besar grupnya tadi bisa apa? Bisa menghakimi anak tadi yang membuli sendiri tadi. Jadi intinya yang melalui cyberbullying ini walaupun ya pertama seperti ini kronologisnya yaitu mengirim pesan, meninggalkan pesan, membuat website, menelepon terus-menerus ini kan si korban dihindarkan atau dijauh dari chat happy selfing yaitu di mana video yang berisi korban-korban ini. Ini ini biasanya adalah untuk mereka-mereka yang apa ojol, pinjaman online dan sebagainya itu. Kalau seperti anak kita tadi, satu ada anak yang mengolok-olok lewat media atau melewat HP orang tuanya, kemudian dia itu membalas melalui chat, ya ternyata tidak mempan atau tidak bereaksi apapun, maka akan dibawa ke sekolah. Awas kon, besok di sekolah. Biasanya terjadi seperti itu. Maka untuk menghindari seperti ini sebenarnya orang tua harus tanggap. Orang tua itu harus tahu satu password HP anak-anaknya. Sehingga orang tua bisa membuka HP anaknya dan mengecek. Jadilah orang tua yang baik setiap hari dicek percakapan apa yang terjadi anak-anaknya dengan teman-temannya. Ini dicek gambar-gambar apa yang masuk di dalam HP-nya. Ya, ini. Setelah ini, kalau memang ketemu hal-hal yang tidak baik, maka dari pihak orang tua langsung berkomunikasi kepada anaknya. Kalau misalnya berkomunikasi kepada anaknya dan sudah terjadi komunikasi, maka bisa berkomunikasi lagi dengan cara apa? Menelpon guru kelasnya. Pak, anak saya ada permasalahan ini. Sehingga pada saat anak ini datang, ya, anak yang datang ini yang tidak dibully atau yang membuli ini langsung bisa kita apa kita ngajak omong-omong atau kita ajak berdiskusi atau apa, serta jangan lupa kepada anak-anak kita sebelum masuk sekolah, sebelum pelajaran mulai, maka kita harus apa? Kita harus satu mendoakan kepada mereka, yang kedua adalah memberikan motivasi dan memberikan apa? Memberikan petuah, memberikan ceramah. Ya, apalagi memberikan ceramah yang isinya adalah tentang hal-hal yang baik. Jangan lupa anak-anak itu didekatkan atau diberitahu antara dosa dan pahala. Kita beritahukan juga antara surga dan neraka. Paling enggak mereka-mereka yang biasa mengaji pikirannya akan terbuka. Ini dan kalau tadi sudah pihak dari orang tua itu laporan ke guru, maka dari pihak sekolah juga harus menanggapi anak ini kita panggil khusus, kemudian kita suruh bercerita bagaimana permasalahan itu. Tadi Pak Imam sudah ngomong, masalahnya adalah sangat sederhana. Dari apa? Lo-loan akhirnya terjadi pertengkaran seperti ini. Ya, kalau lewat guru di SMP mungkin lebih enak lagi. Wali kelas nggak ngerti apa-apa, langsung masuk ke BK sudah. Tapi kalau kita di SD, guru adalah segalanya. Sebagai teman anak, sebagai orang tua, sebagai tempat curhat, dan sebagai tempat untuk apa? Untuk apa ya? Curhat dari permasalahan yang ada di rumah maupun berada di sekolah. Jadi
guru-guru kita yang ada di SD adalah guru yang of the best, nomor satu, semuanya bisa. Oke, Pak Imam, kira-kira jawaban saya seperti itu. Mungkin ada Bapak Ibu guru lain yang memberikan wawasan tentang permasalahan seperti ini. Monggo Bapak Ibu. Oke, terima kasih Pak Noto. Memang pendekatan antara orang tua dan anak itu memang sangat diperlukan, gitu, Pak Noto. Karena kadang anak itu mau bercerita kepada orang tua itu sangat takut. Oke, jadi permasalahannya itu dipendam sendiri. Nah, inilah peran kita sebagai guru untuk lebih dekat kepada anak didik kita, menganggapnya sebagai teman, menganggapnya sebagai sahabat, sehingga jika ada sesuatu atau unek-unek di hati para siswa kita, mereka bisa bercerita. Bisa Seperti itu nggih bercerita Pak Narto dengan nggih. enak, iya, tanpa Ya, merasa nggih takut. betul-betul sama sekali. Nggih, jadi tidak menutup kemungkinan permasalahan yang dialami oleh muridnya Pak Imam bisa segera diatasi. Begitu nggih Pak Imam? Siap, terima kasih. Oke, untuk pertanyaan yang kedua, monggo. Saya tadi lihat Bu Putri sedang mengacungkan tangan, monggo Bu Putri. Oke, Halo Bu Putri, apa kabar Bu Putri? baik-baik saja. Terima kasih Bu Mila. Oke, masih semangat nggih, monggo. Ada apa ini unek-uneknya silakan disampaikan. Nah, unek-uneknya banyak ini sih. Salah satunya ada salah seorang siswa saya, Bu Putri ini guru kelas berapa nggih? guru kelas 6, Bu. Oke, guru kelas 6. Nah, Monggo gimana ceritanya, Bu? setiap kali itu dia merasa menjadi korban pembulian dari teman-temannya. Namun setelah Hmm, diselidiki, anak tersebut ini mempunyai tipe anak yang playing victim. Jadi istilahnya mm-mm. dia Jadi itu kayak korban gitu ya. ya dikatakan sebagai korban, namun sebenarnya Ya. dia ini yang menjadi biang pemicunya, gitu loh. Nah, untuk beberapa kali dia membuat keributan di kelas, Iya benar. selalu memberikan solusi segitiga restitusi ya dengan korban, Mm-mm. dengan teman yang menjadi tersangka dan saya sendiri itu sudah reda. Namun dilanjutkan kembali saat ada permasalahan di rumah itu dilanjutkan di sekolah. Nah, karena ini sudah berkali-kali, apa solusi yang harus saya berikan selain pemanggilan kepada kedua orang tua, gitu loh. Solusi terbaik untuk mencegah adanya pembulian ini, namun di satu sisi anak tersebut anak yang suka bikin usil tapi dia merasa jadi korban. Gitu. Bagaimana itu? Terima kasih. Mm-mm. Ya, terima kasih untuk Bu Putri. Jadi ini siswa Bu Putri ini dia selain merasa menjadi korban, ternyata dia juga pelaku nggih, pelaku dari bullying itu sendiri. Tapi ketika sudah ditengahi dengan jenengan ataupun juga dengan korban atau teman yang lain, ternyata dia masih mengulangi lagi hal yang sama. Seperti itu ya Bu Putri nggih. Monggo Pak Narto gimana nih solusinya untuk mengatasi permasalahan yang dialami oleh Bu Putri dan siswanya? Untuk Pak Narto dipersilahkan. Ya, terima kasih Bu Putri. Ya, memang kita selaku guru, ya seperti itulah permasalahan yang terjadi. Kita tidak hanya mengajar tok, tetapi juga mendidik. Ini yang berat. Kalau kita jadi dosen, hanya mengajar, habis itu pulang. Nggak tahu permasalahan di kampus seperti apa. Karena kita ini sebagai pengajar dan pendidik, sehingga semua permasalahan yang ada di sekolah atau di kelas, semua latar belakang anak-anak yang ada di kelas kita, itu kita harus tahu. Ini harus tahu dari permasalahan apapun, dari keadaan sosial ekonomi dan sebagainya, seorang guru harus tahu. Ya, ini. Nah, ini. Tadi Bu Putri, pihak-pihak yang terlibat dalam perilaku bullying, satu adalah bullies. Bullies ini adalah anak atau orang yang melakukan bullying. Dua fiktif, yaitu murid yang menjadikan target memperkenalkan. Yang ketiga,
bullying dan fiktif, yaitu pihak yang terlibat dalam perilaku agresif, tetapi juga menjadi korban. Jadi, kalau kita kelompokkan, tadi yang diceritakan Bu Putri adalah termasuk ini, bully victim. Artinya, pihak yang terlibat dalam perilaku agresif, tetapi juga menjadi korban perilaku. Ini adalah menurut Mautofa dan kawan-kawan tahun 2004. Jadi, intinya dari Bu Putri tadi, ada seorang anak yang tidak disenangi teman-temannya dan kemudian dibully karena dia adalah sebenarnya dia jadi penyebab, tetapi dia tidak merasa bahwa aku loh jadi penyebabnya. Sehingga kalau ada apa-apa sedikit akhirnya lapor kepada guru. Bahkan temannya ini yang eh, tadi apa dijaili, akhirnya kadang-kadang emosi. Akhirnya terjadi pertengkaran apabila anak ini tidak bisa menahan rasa emosionalnya. Ini yang terjadi memang seperti itu. Yang repot kembali itu kalau kita ini sudah menyelesaikan di sekolah itu sudah clear, ternyata sampai di rumah itu terjadi hal seperti itu lagi, akhirnya dibawa ke sekolah dan sampai uh, orang tua ngerti, akhirnya orang tuanya tidak terima. Ini yang sangat merugikan bagi kita semua. Satu orang tua ini tidak terima, kemudian mengolok-olok anaknya membuli, anaknya yang dibuli tadi, kemudian dari yang membuli tadi lapor kepada orang tuanya. Nah, ini akhirnya menjadi runyam. Akhirnya terjadi orang tua dengan orang tua. Ya, ini. Jadi bagaimana caranya? Yang pertama tadi sudah, yaitu kita mempertemukan antara dua anak ini, antara yang dibully dengan membuli. Kita cari penyebabnya apa, dan kemudian setelah clear, kemudian anak ini kita berikan petuah-petuah yang kira-kira dia itu menjadi agak agak takut, atau apa, yaitu dengan pengarahan yang menjurus ke pendidikan agama. Ya. Pendidikan agama yang dituju menanamkan pada anak rasa percaya bahwa Tuhan itu selalu ngerti apa yang kita lakukan, dan yang kita lakukan itu kalau salah itu merupakan dosa. Ini. Jadi setiap anak yang itu setelah kita berikan petuah atau berikan nasihat, kemudian yang terakhir yaitu nasihat dengan agama. Karena sebagai besar anak-anak kita itu mengaji sehingga tahu, ya, sehingga tahu tadi saya sampaikan yaitu antara eh, pahala dan dosa. Ini. Ya, terus kita tanamkan seperti itu sehingga anak itu merasa merasa apa ya? Merasa dia itu lego, walaupun dia itu ditangani oleh gurunya, tapi dia merasa guru ini sebagai sahabat yang baik, yaitu tidak marah-marah dan tidak apa. Tetapi walaupun dengan tidak marah, dengan rendah hati, dengan lapang dada, dengan eh, apa? Dengan pemaaf yang begitu besar, anak ini merasa, oh iya, saya merasa salah, sehingga kedua anak ini merasa salah. Jadi kita tidak mencari siapa yang salah, tapi usahakan kedua anak ini merasa salah. Jangan sampai pada saat kita itu apa memberikan bimbingan, kita menyalahkan salah satu anak. Ini yang membuat anak yang lain ini akan, oh, aku diemang guru nih. Ini dia akan merasa percaya dirinya lebih tinggi lagi. Jadi kita cari sumber permasalahan, kemudian kita berikan petuah yang baik-baik sehingga anak ini merasa salah, yang satu juga merasa salah. Jadi kita tidak berebut untuk menjadi benar. Kalau kita berebut salah, maka semua permasalahan akan menjadi silent. Ya, bisa kita tentukan, kita clearkan di sini. Kalau sudah clear, jangan lupa Bu Putri, anak kedua ini harus menandatangani sebuah buku. Ya, di situ ada buku kasus. Ya, buku ini hanya sekedar untuk apa? Untuk bukti kita bahwa permasalahan tanggal ini antara A dan B sudah selesai dengan cara seperti ini. Kemudian tanda tangani, jangan lupa kita foto. Ya, jadi seandainya
ada orang tuanya ke sekolah membahas permasalahan ini, kita bisa mengatakan, Bapak, Ibu, permasalahan ini kemarin sudah selesai di sekolah. Mengapa timbul kembali di rumah? Kita bisa membalikkan pertanyaan itu kepada orang tua. Tolong kalau seperti ini, ya, ayo diusahakan dengan baik. Kita kita musyawarahkan kembali antara orang tua, anak, dan pihak sekolah. Tapi ada tapinya, Bu. Kalau misalnya kita orang tua, anak, dan pihak sekolah, terus kedua orang tua ini biasanya agak rumit karena mereka orang tua mereka itu akan apa ya? Akan apa ya, istilahnya akan melindungi anaknya masing-masing. Dan anaknya eh, nggak mau untuk disalahkan. Ini padahal kita bukan mencari salahnya. Ya, kita mencari kebenaran. Kalau bisa semua anak dan orang tua ini merasa salah karena sudah terjadi permasalahan di sekolah atau pembulian di sekolah. Setelah itu, kalau memang kita itu notok nggak bisa nangani, maka akan kita tangani bersama dengan tim. Ya, bersama dengan tim, termasuk di situ adalah tim dari mereka-mereka yang sudah senior dan sudah pengalaman serta dengan Bapak Kepala Sekolah atau Ibu Kepala Sekolah selaku eh, yang tertua atau yang dituakan di sekolah. Kira-kira begitu Bu jawaban dari saya. Ya. Terima kasih Bu Putri. Kira-kira jawabannya seperti itu. Ya, kita kembalikan ke Bu Mila. Monggo Bu Oh, Mila. terima kasih Bapak Sunarto, Masya Allah hebat sekali guru-guru kita ini ya. Selain mempersiapkan perangkat-perangkat pembelajaran, mereka juga harus menangani kasus-kasus yang terjadi di tengah-tengah siswa kita. Bagaimana Bu Putri? Ya, dan juga ya Pak Narto memang komunikasi antara orang tua itu sangat penting ya Pak Narto. Jadi bukan hanya guru, jadi bukan hanya di sekolah dilemparkan oleh guru permasalahannya semuanya, tetapi juga orang tua juga harus tahu permasalahan itu apa. Oke, untuk wah menarik sekali ternyata topik kita. Ya, Bu, jangan sampai orang Pada tua siang hari ini iya Pak Narto. tidak tahu gurunya. Repot. Iya. Ye, Paling benar iya. sekali. Memang banyak kejadian seperti itu, Pak Narto. Saya Jadi tanya, ditanya Bu, gurunya anaknya siapa, kelas tidak tahu 6. Iya, namanya. kelas 6 apa? Nggih. Enggak tahu, Pak. Pokoknya kelas 6. Gurunya siapa? Lupa saya, Pak. Ya, jangan seperti ini. Berarti kan komunikasi tidak terjadi. Repot kalau sudah Iya, seperti ini. benar-benar. Tapi kalau misalkan kalau untuk guru kelas 6 yang satu ini narasumber kita pasti semuanya sudah mengenal Pak Narto. Nggih. Untuk yang berikutnya saya persilakan Bu Hening nggih. Monggo Ibu Hening. Guru kelas 3. Ternyata bukan hanya kelas tinggi saja yang punya kasus bullying. Kelas rendah pun juga. Oh maaf, oh ini akunnya Bu Hening, tapi yang ingin bertanya, nggak saya persilahkan. Baik, Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, suaranya ternyata bapak-bapak ini dengan bapak siapa ya? Bisa diperkenalkan? Kameranya Pak Jafar mungkin bisa di. Ini saya mau menanyakan permasalahan yang ada di lingkungan sekolah. Baik, saya memiliki permasalahan pada siswa di mana siswa saya itu dikategorikan anak yang beruntung. Dia memiliki latar belakang dari perekonomian yang baik. Kalau dia ke sekolah, dia selalu membawa bekal makanan tersendiri dari rumah dan memiliki penggunaan gaya bahasa yang sendiri, bahasa Indonesia yang baik. Lah, ketika dia berada di sekolah, di kelas,
Ketika dia makan, ketika dia berbicara dengan temannya, dia menggunakan bahasa Indonesia dengan baik, tapi temannya merasa aneh. Dan yang kedua, dia selalu memberikan um, membawa makanan, sorry, dia membawa makanan dengan yang sudah disiapkan sama orang tuanya, ada sendok, ada garpu. Lah, dianggap temannya tuh aneh. Lah, karena apa? Kenapa kok dianggap aneh? Karena hal tersebut temennya hanya membawa satu sendok atau pakai kalau makan pakai suapan menggunakan tangan. Nah, sedangkan dia menggunakan garpu dan sendok. Dalam hal ini dia merasa risih ketika dia berada di kelas, dia selalu mengatakan curhat pada gurunya, Pak, saya selalu dibilang aneh dan bilang so asik pada teman saya. Padahal saya nggak ngapa-ngapain. Ketika dia berbicara pun dia dibilang sok keren, sok apa, dia selalu dibully atau dengan kata-kata tertentu. Nah, di sini saya ingin berbagi permasalahan. Mungkin Bapak Sunarto bisa memberi arahan atau informasi atau tips agar bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Terima kasih, Bapak. Terima Terima kasih Bapak Ja'far. Sebelumnya kameranya bisa disorot ke Bapak Ja'far sendiri karena di sini nih mohon maaf kameranya tadi tuh antara dua orang jadi pakai baju batik. Mungkin bisa dihidupkan lagi Bapak Ja'far untuk kameranya. Jadi Pak Narto itu untuk menjelaskannya itu bisa dengan enak gitu loh. Nah, terima kasih Bapak Ja'far. Izinkan saya memperkenalkan sedikit Pak Ja'far adalah seorang guru kelas 4 nggih Pak Ja'far ya. Jadi ini untuk permasalahannya siswa Pak Ja'far sendiri atau siswa dari kelas lain Pak? Dari siswa dari kelas lain. Jadi untuk siswa tersebut itu sudah baik untuk apa ya pergaulannya, kemudian gaya bahasanya dan lagi ya Pak Ja'far. Tapi penerimaan teman-temannya di kelas itu malah terlihat aneh seperti itu ya Pak Ja'far ya. Ya, jadi dia itu merasa dibully gitu nggih. Nggih. Menarik sekali nih Pak Narto untuk yang Ini Bu Mila, terima kasih Bu Mila. Ini dari Pak Jafar tadi yang Pak Jafar terima kasih jenengan sudah eh, mengetahui latar belakang tiap-tiap anak-anak yang ada di kelas, termasuk ini, yaitu dia adalah latar belakangnya anak yang beruntung karena orang tuanya berkecukupan dan pendidikan di keluarganya memang mungkin pendidikan high class, artinya pendidikan tinggi, orang tuanya mungkin pendidikannya juga tinggi, bapaknya pendidikan tinggi, ibunya tinggi, sehingga anak ini satu, mulai cara makan, mulai cara apa, cara bergaul, semuanya adalah di ya di apa dicontohkan oleh orang tuanya sehingga anak ini melakukan seperti orang tuanya kemungkinan seperti itu atau setiap hari memang orang tuanya me- memberikan petua memberikan himbauan kalau seperti ini bahkan mereka ini menggunakan bahasa Indonesia dalam pergaulannya di rumah karena pada saat kita memberikan angket, bahasa apa yang kamu pakai di rumah, nak? Rata-rata ada yang menjawab bahasa Madura, bahasa Jawa, dan bahasa Indonesianya itu sedikit sekali. Padahal saya sudah mengatakan bahwa bahasa Indonesia itu sangat penting sekali. Ya, karena apa? Bahasa Indonesia itu tidak ada tingkatannya, sehingga kalau kita berbicara dengan orang tua, orang atau orang yang lebih tua, ya enak. Bu, ayo makan. Ini sudah bahasa Indonesia. Kalau bahasa Jawa akan lain lagi ini. Jadi penerapan anak tadi dibawa ke sekolah. Ternyata setelah dia itu membawa bekal dengan sendoknya dua, dengan garpunya dua, dengan cara makannya dia, semua tempatnya itu bersih, baik, tempat makannya bersih, tempat minumnya bersih dan bagus. Maka anak-anak yang ada di kelas merasa apa? Ya,
ini merasa apa ya? Istilahnya kalau kita mengatakan loh, kok gak sama dengan teman-teman yang lain ini. Teman-teman yang lain dia membawa bekal itu kadang-kadang bahwa tidak membawa bekal langsung begitu bel berbunyi lari ke kantin. Tetapi anak ini sudah dibekali di rumah seperti itu. Sehingga anak ini tidak akan apa jajan istilahnya jajan sembarangan karena dari orang tuanya sudah disiapkan sedemikian rupa. Sehingga anak ini dimungkinkan dari orang tuanya itu minta anak ini karena makanannya itu bergizi, makanannya sehat, anak ini sehat. Ternyata apa yang terjadi? Badannya sehat tetapi fisikisnya. Fisikisnya dia merasakan diolok-olok oleh teman-temannya atau dibully secara fisik oleh teman-temannya. Walaupun bulinya ini tidak secara langsung, hanya ngerasani dengan temannya. Kalau si A sembarangnya api, makanannya seperti ini, tapi tidak bagi-bagi, itu termasuk bully. Bully apa? Bully secara verbal, tapi ya bully secara verbal dengan kata-kata yang mengakibatkan apa? Anak yang dibully ini tadi merasa apa? Merasa tidak enak hati. Nah, ini kalau dia merasa tidak enak hati apa? Mungkin dia bisa melaporkan ke orang tuanya. Ma, saya tadi itu bawa ini, ternyata teman saya kok nggak suka. Lah, apa yang menyebabkan seperti ini? Maka kembali lagi kita sebagai guru kelas harus bisa apa? Bisa mencari dari sumber permasalahannya. Mengapa anak-anak kita sebagian itu tidak apa ya? Istilahnya tidak suka dengan apa? Dengan cara hidup ini. Si A tadi yang memang dia itu beruntung, ya mungkin karena apa? Oh, aku kok gak iso seperti itu ini. Nah, kok itu bawanya makanan yang enak-enak. Aku kok enggak. Nah, ini juga repot. Apalagi si A ini yang makan ini enggak bagi-bagi, dimakan sendiri. Ya, dimakan sendiri ini juga repot. Seharusnya kan dia bisa membagi-bagi kepada anak lain. Tetapi ya tergantung lagi pendidikannya di rumah seperti apa. Kalau misalnya orang tuanya ini pendidikan, ayo nak kita bagi-bagi kepada temannya yang misalnya nggak bawa jajan atau nggak bawa uang saku atau kurang apa, maka dia akan terbentuklah jiwa apa? Jiwa ini, jiwa yang sederhana dan suka membagi. Jadi, bagaimana caranya Pak untuk menghadapi hal seperti ini? Ya, nah, caranya satu, ya, satu kita harus memberitahu kepada anak-anak bahwa apa yang dilakukan oleh si A tadi, anak yang beruntung ini, memang benar. Seharusnya kita seperti itu. Ini sebenarnya kita, ini bisa perlu dicontoh. Tetapi karena kita tidak mampu untuk mencontohnya, maka kita harus memberikan kepada anak-anak. Anak-anak itu, kalau kita ngomong ya anak-anak, makan itu sama aja. Semua makanan itu ada manfaatnya dan ada nilai gizinya. Walaupun nilai gizinya nggak sama. Anak-anak gizi yang nggak sama itu tergantung apa ya apa yang akan kita kerjakan, berapa kalori yang kita butuhkan. Ini anak-anak cerita itu supaya ngerti. Walaupun dia itu makan dengan seadanya, tapi dia merasa bangga. Ini kalau misalnya anak-anak yang kurang mampu kita suruh menyontoh seperti yang si A yang mampu juga repot. Ya. Sebenarnya juga bisa Mas kalau seperti ini Pak Jafar kalau anaknya misalnya dia makan di kelas ini merasa tidak nyaman, maka kita bisa mencarikan tempat yang khusus untuk anak ini. Sehingga pada saat dia itu makan tidak dilihat oleh teman-temannya. Ya, ini merupakan tindakan yang agak agak lain. Sebenarnya kan kalau kita makan itu adalah makan bersama. Sehingga pada saat kita makan itu akan merasa enak. Karena timbul seperti itu, maka kita tempatkan tersendiri setelah kita makan, anak itu makan tetap seperti semula. Ya, nanti kita lihat lagi teman-temannya membuli lagi enggak melalui bulian tadi, bulian secara verbal. Kalau misalnya 2 hari, 3 hari, atau 10 hari sudah berjalan seperti biasa, ya kita biasakan kembali lagi. Jangan lupa kita harus memberikan apa petuah
atau memberikan apa ya, memberikan petunjuk kepada anak-anak kita bahwa semua makanan itu tetap yang penting makanan itu adalah meliputi empat sehat. Ya, tidak harus enak, yang penting mengandung vitamin, mengandung ini, mengandung ini, mengandung ini. Jadi anak yang si A tadi yang mampu, dia juga akan bisa menyesuaikan diri dengan teman-temannya. Ya, bisa menyesuaikan diri dengan teman-temannya. Maksudnya apa? Mungkin yang agak mewah ini bisa kita kurangi atau nanti guru pelajar ini bisa berkomunikasi langsung kepada bapak bapak ibu orang tuanya. Atau kita bisa visit home, datang ke rumahnya. Datang ke rumahnya sehingga tahu secara pasti latar belakangnya seperti apa, pola makannya seperti apa, pola pikir keluarganya seperti apa. Ini bisa kita gunakan acuan untuk eh, apa ya, menyelesaikan atau ya menyelesaikan permasalahan seperti tadi. Ya, ini. Ya, kira-kira seperti itu Pak Jabar. Terima kasih Pak Jabar. Mungkin ada kurang lebihnya Pak Jabar. Ya, monggo Bu Milang. Kasih Narto. Ya Mas. Ya, terima kasih Pak Narto. Memang kalau untuk melihat sesuatu yang, tapi kalau memang kalau seorang guru memberikan selalu pengertian kepada siswa-siswa kita, insya Allah mereka bisa menerimanya, nih, Pak Narto. Oke, terima kasih Pak Narto selaku narasumber kita sudah memberikan materi dan juga solusi untuk permasalahan yang dialami oleh teman-teman. Terima kasih Pak Narto. Ampun Bu, nggak ada pertanyaan lagi Bu. Terima kasih Bapak Ibu guru semuanya yang telah mendukung webinar hari ini. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilimpahkan seluruh rezekinya. Ya, dan dihindarkan dari segala cobaan yang berat maupun yang ringan serta diberikan kesehatan. Oke, terima kasih sekali lagi. Bila ada kata-kata saya yang tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Sunarto sebagai narasumber kita. Jangan live dulu ya Pak, kita foto bersama. Sebelumnya saya mau closing dulu ya teman-teman. Bahwasanya bullying itu semakin menjadi-jadi, bukan hanya di tempat kerja, namun juga di sekolah. Bukan hanya dengan kata-kata lewat media sosial pun juga bisa terjadi. Bukan hanya kayak muda, tetapi ke siapapun juga. Dan kadang tanpa kita sadari, kitalah pelaku bullying tersebut. Oleh karena itu kita sebagai guru-guru hebat, mari kita ciptakan sekolah, kita bangun sekolah kita menjadi sekolah yang bebas dari praktik bullying sehingga siswa-siswa kita merasa aman, diterima dan dihargai. Seperti itu. Teman-teman saya izin untuk memberikan pantun sedikit nih. Nanti dibalas sama cakep gitu ya. Duduk merenung di pinggir kali. Tak, Cakep. tak sengaja melihat pelangi. Janganlah kita saling membuli karena kita harus saling menghargai. Cakep. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada segenap Bapak Ibu guru. Saya selaku moderator dan tim KKG undur diri. Bila kita hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.